Andin juga seperti itu, bawa tumbler. Teman-teman yang lain yang datang di sini hari ini, kita mengupayakan untuk teman-teman ikut berpartisipasi, membawa tumbler masing-masing. Jadi kita ajak dan alhamdulillah teman-teman juga sudah bekerja sama. Iya. Bawa tumbler semua. Bawa tumbler. Semua bawa tumbler. Sebentar saya periksa ya. Iya, boleh diperiksa. Tentunya kami senang sekali karena Berita Kota Makassar menerima ajakan kunjungan kami. Welcome ya. Iya. Dan kami juga tidak expect bahwasanya kita bakalan diajak untuk podcast bareng-bareng. Ini first time loh. Iya. Kami juga alhamdulillah sekali bersyukur bisa menjadi narasumber kakak-kakak semua. Harapan saya semoga Berita Kota Makassar semakin berkembang dan lebih baik, dan semoga tetap open ya untuk orang-orang yang ingin podcast di sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan podcast, kunjungan, ayo ke Berita Kota Makassar. Dan juga semoga untuk Berita Kota Makassar bisa menerima saya kalau nanti magang gitu ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kali ini pemirsa di Studio 1 Berita Kota Makassar sangat eksklusif ya, Rahma. Betul, kita first ketemu di satu studio ya. Iya ya, baru ya. Setelah lama ini kita LDR. Nah, kita first time bertemu di satu studio dengan bintang tamu yang spesial pada hari ini. Sembari melakukan kunjungan media di Berita Kota Makassar, kita undang untuk menjadi tamu podcast kita karena mereka ini berprestasi. Berprestasinya karena apa nih, Rahma? Berprestasi karena merupakan duta lingkungan dari salah satu kabupaten yang diwakili yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu Alika, FYI kalau mereka ini adalah satu rumah kita. Satu rumah kita. Rumah apa itu? Rumahnya adalah Sekret Ilmu Komunikasi. Bukan gitu ya. Oh, mahasiswa ilmu komunikasi. Betul sekali, mahasiswa ilmu komunikasi yang tentunya kita sama-sama dibesarkan di jurusan ilmu komunikasi. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah kita sama-sama pernah mengikuti kegiatan yang cukup spektakuler. Inaugurasi ilmu komunikasi. Keren banget pastinya ya, karena artinya kita sama-sama berproses di dalam itu, dan kita pasti, dan orang yang ada di depan kita yang akan kita wawancara ini, Alika, pasti tahu bagaimana rasanya berproses di jurusan ilmu komunikasi. Luar biasa. Nah, di sini juga kita mau tanya-tanya terkait prosesnya gimana sih jadi duta lingkungan, itu sendiri. Dan di sini juga pemirsa di belakang layar sudah banyak mahasiswa juga. Ini kayak pengantar tak semua, Dik. Pendukung. Boleh dong dengar dulu suaranya di belakang layar. Nah, karena tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan deh sama mereka. Halo. Halo, Kak. Iya. Cantik-cantik dan ganteng ya. Betul. Muka-muka pasangan nih ya. Muka-muka serasi ya, kayak muka-muka jodoh maksudnya. Aduh. Boleh dong kalian perkenalan diri walaupun kalian sudah cukup terkenal pasti di UIN Alauddin Makassar ya. Boleh ladies first dulu. Oke, halo semua. Kenalin, nama saya Andin dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini juga saya selaku Duta Lingkungan Hidup, alhamdulillah meraih gelar sebagai first runner up di Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa 2024. Wow, plus dulu untuk Andin. Tapi Mbak bisa Andin ya. Andin. Oke, silakan. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Aidil Rifki Ramadan, sama dengan Andin dari jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Kebetulan banget nih, saya dan Andin ini berasal dari satu sekolah yang sama, cuman beda angkatan. Andin adik kelas saya, dan kebetulan juga satu kecamatan yang sama, dan tiba-tiba satu jurusan yang sama nih. Nah, dan kebetulan juga nih, sama-sama pernah menjadi Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa. Bedanya, saya 2023 dan Andin 2024. Dan kebetulan juga, siapa tahu nanti bisa menjalin persahabatan maksudnya. Iya, yang lebih lanjut gitu ya, kolaborasi selanjutnya maksudnya. Wow, keren ya kalian. Itu sangat jarang dijumpai ya, tapi kalian sama-sama kebetulan. Merasa senang nggak Andin selalu sama dengan Aidil? Senang sih karena kakaknya juga keren toh. Tapi kayak bosan Ki juga. Junior. Gimana ya? Sedikit. Dari SMP, SMA, kuliah, terus Duta Lingkungan, sama-sama. Oke, tiba-tiba Bang jadi jodoh, bagaimana nih? Nggak bisa itu bosan-bosan. Nanti Allah yang tahu. Bukan gini senior incaran tak, bukan nih? Aduh, mana nih? Jadi seperti itu. Enggak dong. Enggak ya, enggak. Oke, kita intermezzo sedikit tadi ya pemirsa ya. Nah, ini mereka Duta Lingkungan Hidup nih Kak Rahma. Betul. Keren banget. Berarti mereka mewakili dari teman-temannya yang berjumlah 30 orang ya kunjungan. Iya, FYI juga pemirsa bahwa mereka ini sebanyak 30 berapa?
34. 34 orang kunjungan ke studio Berita Kota Makassar tentunya. Jadi spesial banget deh kalian. Ini first kita wawancara atau podcast dengan mahasiswa yang kunjungan. Iya, betul. Kalian sangat spesial. Spesial ya. Saking spesialnya. Dan ternyata kita ketemu dengan Duta Lingkungan Hidup. Oke. Biasanya tapi beda angkatan ya, ada yang 2024, ada yang 2023. Tapi pasti masih hangat-hangat gitu, masih dirasa-rasa gitu. Betul. 2024, kita 2023, 2023. Oke. Pertanyaan pertama Kak Rahma, berikan kepada mereka. Pasti mereka sudah tidak sabar nih mendengar pertanyaan. Bagaimana rasanya menjadi Duta Lingkungan Hidup? Ladies first. Oke, sebenarnya jadi duta lingkungan hidup senang sekali dong otomatis. Oke. Kita dapat SAS, dapat privilege as a duta. Jadi senang sekali rasanya, apalagi bisa jadi orang-orang yang terpilih menjadi duta lingkungan hidup, menang juga alhamdulillah meskipun first runner up ya. Ya, Tapi sebagai duta juga kita punya tanggung jawab. betul. Bagaimana caranya kita menjadikan ini lingkungan di Kabupaten Goa bisa maju, mengedukasi orang-orang yang tidak paham akan sampah dan lain-lain terkait lingkungan. Kita harus bertanggung jawab untuk mengedukasi semuanya. Intinya sangat bangga ya dengan apa torehan prestasi saat ini. Itu kalau dari Andin, kalau dari Aidil, Aidil gimana? saya perlu jawaban yang berbeda. Oke. Baik. Kalau dari Aidil sendiri itu Kak, setelah terpilih menjadi Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Kota tahun 2023, kebetulan kemarin meraih juara 3 putra. Tentu saja kita berbicara tentang duta tidak hanya sekedar duta-duta atau sekedar pamer-pamer sas doang gitu Kak. Tapi kita juga dapat berdampak kepada lingkungan secara langsung. Kita menjadi role model. Kita bakalan menjadi percontohan kepada teman-teman untuk bagaimana sih lingkungan itu dan bagaimana untuk melestarikan lingkungan itu. Dan privilege-nya itu Kak, kita dapat berbaur atau bersentuhan langsung kepada pemerintah Kak. Jadi kita dapat diakses dengan mudah untuk perpanjangan tangan dari pemerintah dan masyarakat ataupun teman-teman Kak. Wah. Itu perasaannya kalau jadi Duta Lingkungan Iya, Kak. Hidup. Tapi perasaannya jadi mahasiswa ilmu komunikasi gimana? Gimana ya? Saya cukup senang Kak karena kayak Cukup aja, cukup. Saya nggak terima kalau cukup. Oke, senang banget gitu Kak. Oke. Tapi jujur. Iya betul Kak, karena saya juga dari pribadi orang yang suka berbicara, suka Extrovert ya orangnya? Iya Kak, suka berbaur dengan orang-orang banyak yang saya rasa ilmu komunikasi adalah jurusan yang sangat tepat Kak. Jurusan yang sangat tepat. Oke, kalau dari Andin kenapa tepat jurusan ilmu komunikasi Andin? Karena dari sebelum saya jadi ilmu komunikasi, saya sangat tertarik dengan media, dengan menjadi narasumber, menjadi host. Saya juga sering MC. Nah, di ilmu komunikasi ini saya bisa panjangkan tanganku di hal-hal yang saya sebelumnya tidak tahu. Saya pernah jadi host podcast, saya pernah jadi MC pas inaugurasi, saya jadi content creator di salah satu instansi yang alhamdulillah mendapatkan cuan juga bagi saya. Jadi kayak enggak rugi sekali untuk masuk di ilmu komunikasi. Itu after kamu masuk di ilmu komunikasi dan itu memang passion kamu suka. Oke. Banyak ya yang mereka dapatkan di ilmu komunikasi ternyata. Emang, tapi dari dulu kalian memang sukanya di dunia seperti itu atau pas masuk di ilmu komunikasi baru mendapatkan passion saya seperti ini. Gitu ya. Kalau dari Andin sih saya rasa passion dari dulu. Kalau Aidil gimana? Saya punya keinginan untuk di bidang seperti ini Kak, tetapi saya lebih mendapatkan hal-hal yang sebenarnya wah ternyata di ilmu komunikasi gini. Baru? Iya, baru Kak. Berarti baru kamu dapatkan dan dan ya alhamdulillah sesuai ya. Enak Iya, memang betul, kalau kuliah kalau sesuai dengan passion. Tapi it's okay kalau kalian pemirsa Berita Kota Makassar yang saat ini mau pilih jurusan tapi kayak masih bingung passionku apa sih atau terlanjur masuk ilmu komunikasi. Tidak usah takut ya karena enak kan ya. Betul, enak kan betul sekali, kalian Kak. berdua. Enak di ilmu komunikasi. Jadi enggak jatuh di lubang sebenarnya. Asik sekali. Iya. Itu mungkin ya. Oke, kalian ini berkunjung ke Berita Kota Makassar. Sebenarnya mata kuliah apa sih sebetulnya? Jadi kebetulan kami di semester 4 ini ada mata kuliah media audiovisual di mana terkait dengan media dan audio visual yang memang harus kita amati, di mana tidak selalu
di perkuliahan. Jadi kita memang di mata kuliah ini harus keliling lapangan untuk mengetahui bagaimana prosesnya orang-orang yang berada di media audiovisual itu. Oke, jadi sudah banyak tahu nih. Iya. Alhamdulillah ya sudah Alhamdulillah banyak ya. tahu. Wah, keren. Jadi mahasiswa ilmu komunikasi terus jadi duta lingkungan hidup. Nah, kita kembali lagi ke duta lingkungan hidup yang Iya, Rahma ya. bagaimana mengkolaborasikan antara duta lingkungan hidup dengan jurusan kalian ini yang kalian sekarang jalani gitu. Ada nggak fungsinya sekalian sebagai mahasiswa ilmu Iya. komunikasi terus Ada jadi duta lingkungan hidup? Berpengaruh nggak dalam jabatan kalian sebagai duta lingkungan hidup? Wah. Wah, Asli ya. wah. Gimana tuh Aidil? Wah banget ya kayaknya ya. Tentu saja Kak, sebagai duta lingkungan itu kita tentu saja pasti menjadi role model. Bagaimana kita memperlihatkan ke teman-teman, memberikan contoh, tentu saja harus mempunyai basic yang namanya public speaking Kak. Tentu saja sebagai duta kita belajar yang namanya public speaking tidak hanya di duta lingkungan tetapi di jurusan ilmu komunikasi langsung nih. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar public speaking, kami rekomendasiin jurusan ilmu komunikasi. Terutamanya teman-teman yang ada duta-dutanya gitu kan, enak banget belajar lagi di dutanya public speaking dan belajar lagi di jurusan yang sesuai yaitu ilmu komunikasi. Jadi sangat iya betul sekali. Bisa menjadi BA-nya Ilkom UIN ya. Ya, ikom jurusan. Tapi tidak semua ya di ilmu komunikasi pintar bicara, kan ada juga yang di belakang layar seperti itu. Tapi itu skill yang bisa kita dapatkan kalau kita gabung ilmu komunikasi Itu seperti itu. spesialnya jurusan ini toh karena ternyata kalau nggak di depan layar, Ki, di belakang layar bisa tunjuk. Asik. Yang di belakang layar mana suaranya? Tidak menutup kemungkinan bahwa memang yang di belakang layar itu lebih keren kadang-kadang. Iya, betul lah. Yang di belakang layar serius. Jadi kita yang di depan layar kan sudah terlihat seperti ini, di belakang layar tak kalah keren juga. Betul. Ya mereka yang mengoperasikan ini itu, itulah di ilmu komunikasi ya. Iya, Kalian betul, merasakan itu. Iya. Oke, nah saya penasaran terkait dengan duta lingkungan hidup ini kalian berdua. Kalian kan jadi runner up 1 ya. Kamu jadi runner up 2. Wow, luar biasa. Apakah itu first time kalian ikut lomba di dunia perduta-dutaan atau Sebelumnya sudah pernah nih? Biasanya banyak sih juga yang kayak, "Wih, baru ke pertama kali Kak," atau Iya, "Oh, first selalu." time. Maka kalau kalian berdua dari Aidil sendiri gimana? Oke, kalau dari saya tuh Kak, yang pertama tentu saja duta lingkungan hidup Kabupaten Goa. Baru pertama? Tetapi sudah pernah ikut lagi di 2024 yaitu duta generasi berencana atau duta genre dan kembali meraih juara 3 putra. Oke. Dan insya Allah kalau dapat dapat kesempatannya bisa mewakili tahun ini untuk ke ajang duta genre Sulawesi Selatan tahun 2025 mewakili Kabupaten Berarti Goa. duta lingkungan hidup itu first time kamu First time, ikut Kak. di dunia perdutaan. Iya. Gimana? Tidak ada pengalamannya sebelumnya. Iya, Oh, gimana rasanya? ya gimana ya? Enak ya? Be aja. Iya dong. Enggak dong. Enggak, itu sangat pengalaman yang sangat luar biasa untuk dapat kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mendapatkan privilege dan juga untuk bisa ikut duta-duta yang lain itu kita sudah punya pengalaman dari duta sebelumnya dan alhamdulillah untuk langkah pertama duta pertama bisa masuk top 3 Kak. Oke, keren, luar biasa Aidil. Kamu mencoba dan akhirnya dapat hal yang baik dengan itu ya. Kalau Andin gimana? Kayaknya sudah banyak deh lomba-lombanya kalau Kelihatan Andin. mukanya dia kayak banyak. Yes, of course. Kalau lomba mungkin iya sudah lebih banyak, tapi untuk pageant duta, saya juga pertama kali di duta lingkungan hidup dan first time juga. Iya, dan Sebelumnya lomba apa tuh? macam-macam. Ada kan ada MC biasa. Tapi bukan cuma yang pigeon. Bukan, kalau Oke, kalau pageant MC. ini yang pertama. Dan saya juga enggak expect bakalan dapat first runner up karena kan pengalaman pertama. Tapi ternyata I can do it. Yes, wah keren. First time sebenarnya kamu expect-nya dapat juara keberapa di Nggak dapat juara mungkin? Tidak dong. Oh, dapat. Kalau orang-orang yang mau berusaha itu pasti berusaha untuk jadi seorang pemenang. Yes. Nah, paling tidak setidaknya top 3 dan alhamdulillah Dapat jadi juara 2. top 2. Tapi kalau menurut Andin sendiri, apa sih yang Andin usahakan pada saat itu sehingga ada di posisi itu? Gimana kira-kira? Oke, tentunya kita pas di pemilihan duta lingkungan hidup kan prosesnya banyak dari dari interview, prakarantina, karantina sampai grand final itu banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan. Yes. Kita harus cari tahu dulu apa sih isu-isu terkait lingkungan, bagaimana caranya menjaga lingkungan, apa hal-hal penting di Kabupaten Goa ini yang harus kita lakukan untuk lingkungan di Kabupaten Goa ini bisa berdampak lebih baik lagi. Oke. Nah, itu yang harus kita memang tingkatkan untuk
bisa jadi duta lingkungan, untuk bisa terpilih di top 3 ini. Dan di sini juga kita berusaha untuk mencari program kerja sebagai duta lingkungan untuk memang dibawa ke, apabila kita sudah jadi duta lingkungan, program kerja yang sudah kita rancang itu kita salurkan. Oke, gitu ya. Jadi kamu mau mengupayakan usaha betul-betul pada saat pemilihan ini. Tapi kira-kira pertanyaan saya nih, ini biasa menjadi pertanyaan saya bagi anak duta-duta kalau hadir di podcast kita berdua ya. Iya. Pertanyaan kita, kan banyak nih yang ikut lombanya kan. Berapa peserta pada saat itu? Di Andin, di 20-an. di Ideal sama? 20-an juga. 20-an juga. Kalian kan jadi runner up 2, juara 3, kamu runner up 1, jadi juara 2. Kira-kira menurut kalian, kalau kalian bisa menilai diri kalian sendiri, apa sih nilai plus dalam diri kalian dibanding dengan peserta yang lainnya pada saat itu, di kala itu kalian mendaftar? Kira-kira apa yang menonjol sehingga juri nih, ini udah saya pilih. Iya, toh. Kira-kira dari Ideal deh. Kayak gimana? Kalau untuk itu ya Apa Kak, yang jadi nilai plus? Ganteng mungkin ya? enggak Oh, juga dong bukan. Kak. Karena saya akui lawan atau teman-teman finalis yang lain itu cukup berat ya Kak. Iya. Bukan berat badannya ya Kak, Oh, iya. tetapi Tidak, Jik, kemampuannya. mengerti, Ja. Iya, oke. Mereka juga mempunyai kapasitas yang mumpuni, tetapi di sini kita berjuang secara masing-masing, secara bersih, tetapi ya tidak ada yang tahu Kak bahwasanya kenapa saya bisa di juara 3. Saya juga sebenarnya nggak expect bisa dapat top 3 karena saya juga awalnya insecure. Wah, kalau saya kuat-kuat nih, saya gini-gini aja nggak usah usaha banget gitu karena pasti nggak masuk top 3. Tetapi wah ternyata masuk top 3 karena ya ada yang bisa kita upayakan, kita ya lakukan maksimal Oke. kita. Semangatnya besar ya. Iya. Nah, kira-kira di bagian tes bagian mana nih? Kayaknya kamu mendapat nilai plus gitu. Mungkin apakah dari di speakingnya? orasi gitu mungkin, atau ada tawaran program kerja kamu. Kan ada beberapa yang beda Iya, proses iya. tuh yang dilalui kan. Yang beda daripada yang lain, yang mungkin orang lain lihat sampah ambil, kamu lihat sampah buang mungkin atau apa? Lihat sampah olah. Oh ya, atau begitu, Iya, betul. atau lihat sampah tambah. Gitu, Enggak dong, atau Kak. gimana? Kalau dari saya sendiri itu Kak, tentu saja mungkin saya persiapkan di persiapan program kerja unggulan Kak, Kak. itu program ada unggulannya tahu ya. Oke. Kemudian realisasikannya dan juga anggaran dan struktur untuk program kerjanya diperbaiki, dan juga di orasi itu saya maksimalkan Kak. Oke. Walaupun yang paling saya takuti sebenarnya adalah wawancara, karena di sini yang kayak paling deg-degan itu kalau wawancara ya, betul ya. Betul. Wawancara, tetapi ya kita dapat mengeluarkan isi pikiran kita maksimalkan. Tidak usah ragu, tidak usah deg-degan, lewat gitu. Asik. Jadi kira-kira itu ya di program mereka Tapi Rahma sudah ya. direalisasikan program kerjanya. Udah Aidil? dong, Kak. Udah. Namanya apa tadi programnya? Kalau saya kemarin itu PEPSA, Pelajar Peduli Sampah, di mana saya itu berkunjung ke salah satu sekolah. Ya, sekolahku di sendiri, ya Kak. Di mana sekolah tapi memang Kak? SMA Negeri 2 Goa. Kembali ke iya. habitatnya dulu. Iya kan, tentu saja kita kembalikan karena kita juga rasa bahwasanya sekolah kita butuh peran kita kembali untuk realisasikan program kita, dan kebetulan kemarin berkolaborasi dengan organisasi yang alhamdulillah dapat masa yang cukup banyak, satu angkatan ya Kak, untuk dapat mengedukasikan bagaimana sih pengelolaan sampah untuk di kalangan pelajar. Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Alhamdulillah berhasil sukses Berhasil. Kak, sesuai dengan yang di Optimal ya? Iya, baik. Sesuai Betul. dengan yang Iya, diharapkan. betul sekali. Masih Kak. berjalan sampai sekarang. Untuk kemarin tuh saya sekali aja Kak, tapi saya maksimalkan dalam satu kali kunjungan itu Kak, bagaimana responnya pelajar-pelajar itu, bagaimana sih mereka menangkap ini supaya mereka merealisasikan apa yang diedukasikan kepada mereka Kak. Oh, oke, keren. Sudah luar biasa. selesai ya berarti, Iya, sudah selesai. Kalau dari Andin, Apanya tuh, Kak? programnya apa? Kalau program saya itu Pelita. Pelita. Unik-unik ya Penyuluhan lingkungan hidup untuk sekolah. Oh iya. Nah, kalau Kak Aidil mungkin cuma untuk satu sekolah. Nah, di sekolah di program kerja saya itu mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi cakupannya luas. cangkupannya lebih luas. Oke, tapi sudah juga selesai. Selesai. Aman berarti. Aman dong. Sekarang fokusnya apa? Pemilihan lingkungan hidup tahun 2025. Oh, pemilihan lagi. Karena sudah mau lengser ya. Iya, Ini udah mau lengser Kak. Oh iya, keren, luar biasa. Nah, kalian sudah jalankan program-program itu sendiri, kalian jadi duta, berarti kalian jadi kayak itu ya, kayak perpanjangan tangan dari pemerintah Iya. untuk menyampaikan, seperti kalian menjadi perwakilan. Kalian sendiri
cinta lingkungan nggak? Itu kan yang Iya, harus cinta dipertanyakan ya, lingkungan. cinta Cinta dong, lingkungan Kak. nggak? Bukti cintanya gimana cara Ah. mengajak masyarakat? Coba deh. Nah. Sebagai jurusan ilmu komunikasi. Oke, yang pertama tuh Persuasif dong mereka, Iya, asik. iya. Pertama itu Kak dari kita sendiri bagaimana kita mencontohkan kepada mereka. Yang pertama adalah membawa tumbler Tumbler. kemana-mana Oh, karena serius? Iya. iya Kak, Oh, karena oke, oke. tumbler kan dapat diisi ulang. Beda dengan sampah yang plastik yang sekali pakai yang tentu saja kita pakai udah dibuang aja gitu Dibuang Kak. aja, ya. Yang dapat menimbulkan banyak tumpukan sampah Kak. Bayangkan Kak kalau setiap orang dapat menghasilkan banyak dalam sehari gitu sampah. Dikali banyak orang, gimana banyaknya tuh sampah Kak dibandingkan dengan penggunaan tumbler. Keren. Oke, tumbler. Andin juga seperti itu bawa tumbler. Teman-teman yang lain yang datang di sini hari ini? Kita mengupayakan untuk teman-teman ikut berpartisipasi membawa tumbler masing-masing. Jadi kita ajak dan alhamdulillah teman-teman juga Sudah ada bekerja beberapa. sama. Bekerja sama Iya. membawa tumbler semua. Bawa tumbler. Semua bawa tumbler. Sebentar saya periksa ya. Iya, boleh diperiksa. Boleh. Terus apa lagi? Nah, Kira-kira kalau untuk menjaga lingkungan nih, Iya. kita juga butuh ya sosialisasikan kepada kita oh juga. ya. Makanya Nah. komunikasi Oh, persuasi iya, gitu iya, ya, coba. terpengaruh gitu. Oke Kak, untuk kakak-kakak nih ya, kakak juga harus Dan pemirsa. pemirsa ya, teman-teman juga yang ada di rumah yang lagi nonton nih, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Oke. Entah itu dari kita pribadi, dari sampah rumah tangga ataupun sampah di luar rumah tangga yang ada 3B. tiga jenis sampah. Oke, apa Yang- tuh? Yang pertama organik atau sampah yang dapat terurai dengan mudah. Contohnya itu sampah yang dari kulit buah, sampah buah-buahan, sampah makanan, daunan yang dari alam gitu Kak, yang Oke. dari alam dan dapat mudah terurai di alam juga Kak. Dan yang kedua Tiga. itu ada sampah non organik atau sampah yang sulit terurai seperti Oke. plastik dan juga apa lagi ini tuh? Botol-botol Ya, itu, botol-botol plastik. Iya. Kantong plastik, yang plastik-plastik gitu. Jadi itu sulit terurai. Jadi untuk solusinya itu kita dapat daur ulang. Seperti organik juga dapat daur ulang menjadi kompos. Yang non organik itu dapat di daur ulang menjadi kerajinan kayak yang dapat menghasilkan cuan. Iya. Ya. Yang Dan yang ketiga. ketiga adalah sampah B3 atau sampah berbahaya, Dan Apa itu? beracun. beracun Sampah-sampah seperti rumah medis ya. Medis. Iya, betul medis, sekali. betul Kak. Yang harus kita buang atau secara baik-baik Kak. Iya, betul. Jangan sembarangan seperti sampah dari rumah sakit, baterai atau alat-alat elektronika yang berbahaya seperti kaca itu. Itu aslinya nggak boleh dibuang sembarangan Iya, ya. nggak boleh Kak. Dan nggak boleh dicampur dengan sampah-sampah yang Sama lain. Iya, lain, harus iya. dibedakan Kak. Akan mencemari ya sama Iya. yang lain gitu. Kalian juga sudah membuang sampah sesuai dengan Iya dong. Di UIN banyak Iya. tiga ada Ada. tempat sampah. Disediakan tempat sampah. Wah, jadi intinya gitu, ternyata ada 3 varian. Jadi sampah yang harus dibedakan organik, anorganik, sama B3 itu tadi. Itu penjelasan dari Duta Lingkungan Hidup. Nah, kenapa kan Ama? Penjelasannya dari tadi saya rasa vibes ilmu komunikasi banget. Asik. Luar biasa. Kita mungkin stop di Duta Lingkungan deh Alika. Apa Saya tuh? mau tahu ini mereka berkunjung ke Berita Kota Makassar sebenarnya alasannya apa sih? Bukan alasannya, first impressionnya mungkin ya. Kita minta first impressionnya berkunjung di studio kami itu seperti apa sih? Alin dulu deh. Oke, tentunya kami senang sekali karena Berita Kota Makassar menerima ajakan kunjungan kami. Welcome ya. Iya, dan kami juga tidak expect bahwasanya kita bakalan diajak untuk podcast bareng-bareng. Ini first time loh. Iya, kami juga alhamdulillah sekali bersyukur bisa menjadi narasumber kakak-kakak semua. Dan tadi juga Pak Rustam ya, Iya. Andi Rustam. Bapak Andi Rustam sudah menjelaskan terkait Berita Kota Makassar dan alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, sudah menjelaskan dengan secara rinci terkait media audiovisual, terkait dengan pemberitaan Berita Kota Makassar dan lain-lain. Oke, jadi bagus ya, undit ya di sini ya. Luar biasa. Kalian kita tunggu kabar-kabar terbaik. Saya yakin mata kuliah MAV-nya itu udah 495 mungkin. Amin. 100 ya. 105%-nya dari kampus ya. Oke, itu tadi first impression-nya dari Andin. Kalau Aidil gimana? Kalau saya tuh Kak, impresinya wah ternyata di sini tuh baru pertama kali berkunjung di sini kan udah sering nih lihat duta-duta yang lain terutamanya winner-winner yang Di sini. Iya. iya. Berarti ada lihat di sini. YouTube-nya Berita Kota. Iya. Sering dong Sudah Kak. di-subscribe? Sudah dong Kak. Oke. Iya. Saya cek sebentar apa ini. Nah, terus. Gimana, Nah, Adil? kan pasti setiap sudah pemilihan duta-duta itu Kak, saya lihat wah ternyata setelah pemilihan duta ini dia langsung podcast di sini. Pasti winner-winnernya. Saya dalam hatiku,
kapan Kak bisa nih? Nggak pernah jadi juga juara satu kalau pilih duta-duta, tapi ternyata diberikan kesempatan jalan lain untuk dapat duduk di kursi ini dan berpodcast bersama Kita tidak kakak-kakak. undang langsung, tapi ada jalan lain ternyata. Iya, ada jalan Tahu-taunya lain, Kak. kalian kunjungan diajak Iya. di podcastnya. Luar Dan itu biasa. sangat kesempatan yang sangat luar biasa dan wah, first impression yang sangat bagus Kak. Bagus Oke, ya. keren. Next, kalau kunjungan di mana? Di sini aja ya. Berita Kota Berita Makassar. Kota Makassar. Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media. Oke, Bisa sekalian dibaca, didengar. juga bisa ditonton Ditonton. sekalian kita tutup mungkin ya. Iya. Harapannya deh karena ini kan Oke. kebetulan Berita Kota Makassar mau ulang tahun nanti ya di tanggal 28 Juni ya. Betul. Tepatnya ulang tahun dari Berita Kota Makassar. Harapannya untuk media kami itu media Berita Kota Makassar apa sebelum Dan juga tambahan ya, nanti kalian juga beri pesan-pesan kepada teman-teman di luar sana terkait kalian jadi duta lingkungan hidup agar lebih mencintai lagi lingkungan sekitar. Silakan. sekaligus menjadi duta lingkungan hidup sekaligus menjadi mahasiswa ilmu Ilmu komunikasi. Siapa nih yang mau pertama? Aku aja. Oke. Oke, untuk Berita Kota Makassar, saya ingin mengucapkan untuk nanti selamat ulang tahun yang ke-28 untuk Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media. Harapan saya semoga Berita Kota Makassar semakin berkembang dan lebih baik dan semoga tetap open ya untuk orang-orang yang ingin podcast di sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan podcast, kunjungan, ayo ke Berita Kota Makassar. Dan juga semoga untuk Berita Kota Makassar bisa menerima saya kalau nanti magang gitu ya Kak. Oke. Jadi ada rencana magang di sini? Iya, Ada dong. rencana. Berarti sudah. Rencananya dari lama atau baru hari ini? Hari Baru ini hari sih. Baru hari ini. Berarti Karena berhasil saya ya. rasa luar biasa banget di sini kalau kita Oke. magang gitu Kak. Oke, kita tunggu ya. Ya. Dari Andin, tambahan deh sebagai duta lingkungan hidup kepada teman-teman. Oke, saya Andin. Di sini juga saya mau konfirmasi kepada para pemirsa semua bahwasanya Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa 2025 itu akan segera dibuka. Jadi untuk teman-teman SMA, SMP, kuliah boleh untuk mendaftar di Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa 2025. Saya yakin semua bisa dan feedback yang kita dapatkan di Duta Lingkungan Hidup banyak sekali. Kita dapat uluran tangan dari pemerintah, kita dapat privilege sebagai duta, dan juga kita bisa dapat banyak sekali pekerjaan dari Duta Lingkungan Hidup. Dan saya merasakan sendiri bahwa saya privilege itu terjalin di diri saya sendiri. Dan saya mengajak para pemirsa semua untuk join di Duta Lingkungan Hidup tahun 2025. Oke, cukup? Cukup. Terima kasih Andin sama Aidil sudah sangat excited di sini. Kita Bisa- nggak nyangka kalau akan sekeren ini ya mahasiswa ilmu komunikasi 2020. biasa. Angkatan 23 toh? Iya. 23. Keren. Kita terima kasih sudah kunjungan di sini juga, dan next semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya dengan berita terbaru lainnya kalian. Saya rasa sudah cocok nih magang karena sudah hafal tagline-nya. Oke. Oke, itu tadi pemirsa luar biasa sharing kita bareng mereka Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa. Kita juga first time ya ternyata podcast bareng dengan mahasiswa kunjungan dari UIN Alauddin Makassar. Tentu sangat excited rasanya ya kita dipertemukan dengan junior-junior kita, tentunya ya senior ya. Yang tentunya bangga ya rasanya kita berbincang dengan mereka karena ternyata mereka keren-keren gitu loh. Oke, Ya, dan- desain ilmu komunikasi itu mantap banget. Ya. Ini pesan-pesan yang ada tadi pemirsa silakan diresapi gimana Jangan. POV anak mahasiswa ilmu komunikasi, juga mereka sebagai Duta Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup. Kabupaten Goa tahun 2003 dan 2024. Oke, untuk itu mungkin kita tutup aja ya hari ini karena saya mau kenalan lebih lanjut mungkin di belakang layar aja. Oke, siap. Oke, nggak semua hal harus kalian tahu ya, gitu. Oke, kita tutup. Pemirsa, thank you sudah hadir ya di Berita Kota Makassar, Andin dan juga Aidil. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya, tentunya nantikan terus di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media. Bisa dibaca, didengar, dan Juga bisa bisa ditonton. Saya Alika dan juga Rahma, dan Saya Andin. Dan saya Aidil. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.